Gadang kamera dulu. Kan sudah dulu. Dia ada dua sesi. Oke, sesi aku udah tadi. Tapi orangnya tetap gabung lagi aja. Dua sesi. Lagi cerita apa deh? Iya sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Serli Jafreli dengan NIM 2202340 selaku moderator dan rekan-rekan saya Sinta Jessica Putri NIM 2202341 dan Setia Anggraina 2202339 dan Suci Rahmayanti 2202342. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung di Zoom meeting sore ini. Baiklah, saya akan memulai saja presentasi dari kelompok kami, kelompok 7, materi pemikiran tentang pendidikan, yang akan dibacakan oleh Sinta Jessica Putri. Kepada Sinta Jessica Putri dipersilakan. Baiklah, saya akan membacakan materi 1, pemikiran klasik. Empirisme. Empirisme berasal dari bahasa Latin. Asal katanya empiris yang berarti pengalaman. Menurut konsepsi empirisme ini, pendidikan adalah maha kuasa dalam membentuk anak didik menjadi apa yang diinginkannya. B. Nativisme. Nativisme berasal dari bahasa Latin. Asal katanya nativis berarti terlahir. Aliran ini dipelopori oleh Exponher, seorang filsafat kebangsaan Jepang yang hidup dalam tahun 1788 sampai 1880. Selanjutnya, naturalisme. Naturalisme berasal dari bahasa Latin dari kata natural, artinya alam, tabiat, dan pembawaan. Aliran ini dipelopori oleh J. Rousseau 1712 sampai 1718, filsafat kebangsaan Prancis. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Sinta Jessica Putri. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Setia Anggraina. Kepada Setia Anggraina dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan dari materi. Selanjutnya ada konvergensasi. Aliran konvergensasi berasal dari bahasa Inggris. Asal katanya adalah konvergensi. Artinya pertemuan pada satu titik. Aliran ini dipelajari oleh William Strand, seorang ahli pendidikan bahasa Jepang tahun 1871 sampai 1973. Aliran ini atau mengawinkan dua aliran yang berlawanan di atas antara nativisme dan empirisme. Dan selanjutnya ada pemikiran baru tentang pendidikan. Satu, yaitu pengajaran alam sekitar. Gerakan pendidikan yang mendekatkan anak dengan sekitarnya adalah gerakan pengajaran alam. Perintis gerakan ini antara lain Fr. A. Finger 1808 sampai 1888 di Jerman dengan Heimat Kunde
pengajaran alam sekitar, dan J. Lighthart tahun 1959 sampai 1916 di Belanda dengan Het Leven, kehidupan senjatanya. Dan 3 ada pengajaran pusat perhatian. Pengajaran pusat perhatian dirintis oleh Ovideminal Corley pada tahun 1871 sampai 1932 dari Belgia. Dengan pengajaran pusat minat, kontras di interes, pendidikan de Corley berdasarkan pada semboyan École Parlovieux, sekolah untuk hidup, dan oleh Gidip. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baiklah, kepada Septia Anggraina. Selanjutnya materi akan dibacakan oleh Suci Rahmayanti. Kepada Suci Rahmayanti dipersilakan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu sekolah kerja. Gerakan sekolah kerja dapat dipandang sebagai titik kulminasi dari pandangan-pandangan yang mementingkan pendidikan keterampilan dalam pendidikan. J.A. Comenius 1592 sampai 1670 menekankan agar pendidikan mengembangkan pikiran, ingatan, bahasa, dan tangan, keterampilan kerja tangan. Pestalozzi mengajarkan bermacam-macam mata pelajaran pertukaran di sekolahnya. Namun yang sering dipandang sebagai bapak sekolah kerja adalah George Steiner dengan bapak Arbeiterschule, sekolah kerja di Jerman. Sekolah kerja ini bertolak dari pandangan bahwa pendidikan itu tidak hanya demi kepentingan individu, tetapi berkewajiban menyiapkan warga negara dengan baik. Yang keempat, pengajaran proyek. Dasar filosofis dan pedagogis dari pengajaran proyek diletakkan oleh John Dewey 1859 sampai 1952. Namun pelaksanaannya dilakukan oleh pengikutnya yaitu W.H. Kalipratik dalam pengajaran proyek anak bebas menentukan pilihan, merancang serta memimpinya. Proyek yang ditentukan oleh anak mendorongnya mencari jalan pemecahan, menemui kesukaran anak dengan sendirinya, giat dan aktif karena sesuai dengan apa yang diinginkannya. Yang kelima yaitu homeschooling. Homeschooling berasal dari bahasa Inggris yaitu home dan schooling. Home berarti rumah, schooling berarti sekolah. Jadilah homeschooling, berarti bersekolah di rumah. Maksudnya yaitu kegiatan yang biasanya dilakukan di sekolah, dilakukan di rumah. Menurut Agus Salim, homeschooling berarti memindahkan segala potensi yang ada di sekolah dibawa ke rumah. Hal ini bermaksud agar segala potensi yang ada dalam diri anak dapat dikembangkan dan diajarkan di rumah. PPK yang tadi kirim ke grup deh. Homeschooling juga sama dengan home education, yaitu pendidikan yang dilakukan secara mandiri oleh keluarga, di mana materi-materinya dipilih dan disesuaikan dengan kebutuhan anak. Yang keenam, sekolah alam. Sekolah alam merupakan sekolah yang dibangun untuk upaya mengembangkan pendidikan yang dilakukan di alam terbuka agar mengetahui pembelajaran dari semua makhluk hidup di alam. Ini secara langsung. Berbeda dengan sekolah pada umumnya yang dibebaskan waktunya untuk lebih banyak berinteraksi di alam terbuka sehingga berbentuk pembelajaran langsung pada materi dan pembelajaran yang bersifat pengalaman. Yang ketujuh, pendidikan berasrama atau boarding school. Boarding school adalah sekolah dengan asrama di mana anak didik dan juga para guru pengelola sekolah tinggal di asrama yang berada dalam lingkungan sekolah.
dalam kurun waktu tertentu, bisa 1 semester, diselingi dengan berlibur 1 bulan sampai menamatkan sekolahnya di lingkungan sekolah. Para siswa dapat melakukan interaksi dengan sesama siswa, bahkan berinteraksi dengan para guru setiap saat. Contoh yang baik dapat mereka saksikan di lingkungan mereka tanpa tertunda. Dengan demikian, pendidikan kognitif efektif dan psikomotor, siswa dapat terlatih baik dan optimal. 8. Pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi adalah penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Suci Ramayanti. Selanjutnya, saya akan membacakan kesimpulan. Nah, jadi kesimpulan materi kali ini yaitu, dari materi di atas kita dapat mempelajari lebih dalam lagi tentang apa itu pemikiran tentang pendidikan dan juga dapat mengetahui isi-isi penting pengetahuannya. Adapun juga di dalam materi pemikiran tentang pendidikan yaitu pemikiran klasik dan pemikiran baru tentang pendidikan yang di dalamnya masing-masing tersebut ada bagian-bagian lagi. Baiklah, itu penjelasan dari kelompok 7. Untuk sesi pertama yaitu kritik dan saran, serta penambahan materi. Bagi teman-teman yang ingin memberikan kritik dan saran serta penambahan materi, saya persilakan. Baiklah, jika tidak ada penambahan materi dan saran, untuk sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab yang akan kita lakukan di e-learning. Bagi teman-teman yang mau bertanya, silakan bertanya di forum diskusi yang telah disediakan. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok saya, kelompok 7. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di Zoom sore ini. Saya selaku moderator, jika ada kesalahan, mohon maaf. Deh. Mbak cara mengirim ke drive file. Tekan tambah. Jangan kirim tugas ke drive. Iya, soalnya kami ngumpulnya sama gitu.